Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Safa? Alhamdulillah. Jadi hari ini gue mau ngobrol aja sama kamu ya. Kamu relax, kamu tenang. Tadi habis ngapain di lapangan, Say? Upacara. Kamu sebagai apa? Sibuk tadi banyak yang ini, pasiennya banyak. Iya, Bu. Jadi agak sibuk ya. Oke, sebelumnya siapa udah tahu dipanggil kesini kenapa sama ibu? Tidak tahu. Jadi ibu kasih sedikit aja ya, clue gitu ya. Safa ibu panggil kesini karena ada laporan dari Ibu Cahya, wali kelas kamu, kalau kamu ini ada hubungan spesial sama orang lain ya, betul ya. Terus mama kamu udah tahu, orang tua kamu udah tahu, orang tua kamu juga ngelaporin itu ke Bu Cahya. Awalnya yang tahu mama kamu, ya. Mama kamu tahu, mama kamu laporin ke Bu Cahya, terus Bu Cahya jadi tahu gitu ya. Nah, terus Bu Cahya ngasih tahu ibu. Nah, coba ibu mau dengar dari kamu sendiri hubungan spesial apa sih yang kamu miliki sama dia, terus dia ini dari mana gitu? Jadi memiliki spesial itu adalah sekitar hari. Dan dia tinggal di Tangerang. Sekolah? Iya. Sekolah di mana? Di Tangerang kalau nggak salah SMP-nya. Oh, SMP juga. Iya. Kelas 8. Oh, sama kamu. Iya. Di sekolah Tangerang di mananya? Nggak tahu deh, Bu. Itu saya nanya ke dia tapi dia nggak mau tidur. Oh, kamu jawab. Iya. Kamu hubungan sama dia dari kapan? Dari bulan Mei baru ini. Oh, baru. Iya. Awal Mei apa gimana? Awal Mei. Oh, jadi mau hampir sebulan nih ya. Oke. Kamu kenal dari mana? Dari grup. Grup WhatsApp? Iya. Grup WhatsApp apa? Kayak fans magic. Oh, fans. Terhubung dari media sosial begitu ya? Iya, Bu. Oh, oke. Nama lengkapnya siapa dia? Nggak ada deh, pokoknya deh Fatwa aja. Siapa? Fatwa. Oh, kamu manggilnya Fatwa? Iya. Oke. Kamu udah pacaran sama dia? Udah. Udah. Jadi ketika di WhatsApp kamu langsung nembak apa gimana? Langsung nanya. Oh, bisa kan kamu gak kenal sama dia? Enggak, pas awal kan saya kenalan, dia kan pengen kenalan. Terus dia bilang, kamu udah punya pacar belum? Terus saya jawab, udah, tapi mau ke dari pacar aku. Dan terus dia bilang, enggak deh. Terus ya udah kalau misalnya nggak mau, terus dia nembak lagi. Jadi ngechat lagi. Oh, terus kamu mau? Iya. Udah pernah ketemu? Belum. Sampai sekarang belum? Belum. Terus apa yang sudah kamu lakukan sama dia? Dia tuh minta fotonya itu sebagai
ada lagi yang lain? Enggak ada sih. Enggak. Katanya dia minta pap ini kamu. Ya. Iya. Terus kamu kasih katanya. Kasih sih, cuman nanti habis itu saya hapus di foto telepon mama. Tapi mama tahu. Oh akhirnya mama tahu. Terus gimana respon mama kamu? Ya mama marah aja sih, marah terus kayak nampar gitu mama kamu. Nampar kamu ya? Ayah? Ayah nggak marah. Nggak marah? Enggak. Kamu punya kakak? Enggak. Adik? Iya. Adik kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Terus dia gimana responnya? Dia cuma diam aja terus cuma ngomong-ngomong ke mama. Jadi yang posisi yang paling marah nih mama gitu ya? Iya. Jadi mama kamu sempat lihat gak fotonya? Sempat. Mama kaget tuh. Iya. Terus mama kamu ngomong apa? Mama sih emang bilang jangan pernah WA dia lagi, terus ngeblokir mereka, tapi saya udah blokir tapi dia minta buka cetannya. Terus kamu buka? Enggak, saya nggak pernah buka sama sekali cetannya. Tapi menurut tadi di WhatsApp mama kamu, Anda membuka blokir kontak ini. Saya cuma dibuka bentar, terus abis itu saya blokir lagi. Iya kamu buka kan? Kenapa kamu ngelakuin itu gitu nak? Apa landasan kamu melakukan hal itu? Ya soalnya cewek yang itu suka kayak khawatir gitu, terus saya bilang dia jangan ngechat aku dulu, takutnya mamaku cek WA-nya. Bukan maksudmu, kenapa ketika dia minta pap tidak kamu terus kamu kasih? Enggak. Kenapa? Dia tuh emang saya kan nggak mau yang ngasih ke pap dia, tapi dia maksa. Kan bisa aja dong kalau kamu misalnya kamu aja belum pernah ketemu dia, kamu nggak tahu dia seorang seperti apa gitu. Bisa aja kamu langsung blokir orang nomornya, kamu tinggalin dia gitu. Kenapa? Apa yang bikin kamu percaya kalau ketika kamu pap itu ke dia, apa yang bikin kamu percaya untuk kamu ngasih pap itu ke dia gitu? Jadi saya itu nggak percaya sama dia, misalnya dia itu nggak minta pap-papan, terus pas dia mencet lagi minta pap dari saya sama kelamin lain. Iya maksud itu kenapa kamu kasih? Nggak apa-apa sih. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya sih saya nggak mau aja. Nggak mau? Kamu kasih? Dianya maksa bu. Tapi akhirnya kamu kasih kan? Iya. Kenapa? Kenapa kamu kasih akhirnya gitu loh? Kenapa? Itu kan hal pribadi kamu yang belum tentu wanita lain aja bisa lihat. Ibu aja belum pernah lihat, maksudnya gitu. Ya kan teman-teman kamu aja mungkin belum pernah lihat. Terus kenapa kamu kasih itu ke orang yang sebenarnya kamu gak kenal dan kamu gak tahu dia itu siapa? Jadi pas dia kan bilang minta pap dada saya, terus saya bilang jangan itu gak usah pap tipis ya, akhirnya saya pap di galeri, terus galeri itu saya hapus. Ya akhirnya kamu kasih. Iya. Ada rasa sedih kamu? Sedih. Kenapa sedih? Ya sedih karena dari saya di Kamu nggak punya rasa takut kalau misalnya pap itu disebar sama dia ke media sosial? enggak. Kenapa? Ya bagus. Kan bisa aja dong dia ngelakuin itu, dia sebarin foto itu ke yang lain, terus teman-teman kamu lihat, dia tahu kan kamu suka di 210.
Enggak tahu. Oh dia nggak tahu. Enggak. Tapi mungkin bisa aja dia sebar foto kamu itu di media sosial, dia nge-tag kamu, terus mungkin teman kamu lihat. Apa yang akan kamu lakukan coba kalau dia melakukan hal itu? Nah, kalau misalnya dia kayak mengunggah foto saya akan melaporkan ke saudara saya. Kenapa kamu laporin apa? Biasanya dia udah minta dari saya. Nah kan kamu kasih, kan kamu yang ngasih, kecuali dia mencuri itu sendiri gitu. Misalnya maaf nih, kamu di kamar berdua sama dia, terus kamu buka baju terus dia yang foto, atau kamu lagi tidur diam-diam dia yang foto, itu kan baru. Nah ini kan kamu secara sadar kamu kasih pap itu, foto itu ke dia gitu. Kalau dia sebarluaskan bagaimana? Ya, saya sih malu aja kalau banyak di media sosial. Teman-teman kamu tahu ya? Tahu. Satu sekolah tahu kamu begitu, gimana respon kamu? Guru-guru kamu yang lain jadi tahu? Saya sih kalau saya di saya keluar dari SMP terus. Cara penyelesaian kamu begitu kamu keluar dari lulus kamu mau kemana? Mau ke pondok. Pondok pesantren. Kenapa nggak dari sekarang aja? Soalnya kalau saya nggak sanggup untuk menikah. Nggak sanggupnya kenapa? Soalnya kan satu anak perempuan, jadi itu saya ayah itu nggak mau kirimnya ke pesantren. Ya, kamu bilang kamu anak satu-satunya perempuan. Kamu bisa bayangin nggak betapa kecewanya orang tua kamu? Ranah pribadi kamu kasih secara sukarela ke orang lain. Itu kan hal yang hanya boleh dilihat oleh orang tua kamu gitu. Maksudnya ibu kamu mana? Kamu sudah sebesar ini. Kamu bayangin betapa kecewanya mereka melihat anak perempuan satu-satunya yang mereka jaga, mereka rawat, mereka nyuruh kamu pakai jilbab buat nutupin apa yang ada di badan kamu itu ditutupin. Ya orang lain nggak lihat, tapi kamu secara sadar kamu kasih lihat itu tuh dada kamu ke orang lain. Kamu bisa bayangkan kayak gimana kecewanya orang tua kamu. Terus kenapa masih kamu lakukan juga saya? Karena yang saya sama kayak yang saya takutnya tuh cowoknya itu minta foto. Iya kalau dia minta apa lagi misalnya? Saya blok. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Apa yang salah? Yang salah itu karena saya dari dia saya Apa lagi sebab kesalahan kamu? saya akan berhenti selama 1 bulan. Kamu pernah melihat hal kayak gini sama teman kamu? Tidak. Tapi menurut kamu ada nggak orang lain yang seperti kamu? Yang ngasih pap itu ke pacarnya itu ada nggak? Ada nggak? Ada juga. Emang kejadian kayak gini tuh nggak kamu doang, enggak. Orang lain pun juga ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti hal ini benar. Bukan berarti kamu ngasih pap area pribadi kamu ke pacar kamu itu kamu sayang, bukan itu caranya. Menunjukkan rasa kasih sayang itu bukan kayak gitu. Kamu nggak bisa naruh kepercayaan begitu aja ke orang yang baru kamu kenal, karena kamu nggak tahu orangnya gimana. Bisa jadi foto profil dia sama muka
aslinya beda. Kan bisa kayak gitu kan, sekarang manipulasi media sosial. Mungkin aja bisa jadi malah yang WhatsApp kamu ini perempuan. Bisa banget kayak gitu karena media sosial. Atau mungkin bapak-bapak, kakek-kakek, orang tua, itu bisa banget kayak gitu kan. Jadi jangan jangan kamu ngasih secara sukarela. Itu kamu tuh harus siap dengan konsekuensinya. Yang tadi bilang konsekuensinya bisa jadi foto kamu disebarluaskan sama dia ke yang lain. Kamu mungkin nggak pernah bilang kalau kamu 210, tapi kan kamu punya akun media sosial. Ya mungkin pernah nunjukin entah kamu lagi foto selfie di dasi kamu tulisan 210, di bed PMR kamu ada tulisan 210. Kan dia tahu. Bisa aja seperti itu. Makanya kita harus pikir panjang gitu loh saya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus pikir panjang. Apalagi media sosial itu gak akan pernah hilang, akan tersimpan. Kalau misalnya dia, ini kan saat ini yang punya foto kamu mungkin hanya dia, tapi kalau dia share itu di media sosial, siapa aja yang bakal punya? Seluruh manusia bisa punya, bahkan ibu pun mungkin bisa punya foto itu, karena dia disebarluaskan. Dia sebar, teman kamu tahu, disebar lagi sama dia. Bisa jadi 208 tahu, anak 174 tahu, 171 tahu. Bisa nggak gitu? Bisa banget gitu saya. Terus ibu mau tanya, alasan yang paling kuat kamu ngasih pap dada kamu ke dia itu apa? Karena enggak, alasan kamu ngasih pap foto dada kamu ke dia itu apa? Alasannya apa? Alasannya ya saya malah. Kalau malu kenapa kamu kasih? Dianya nggak memaksa, Bu. Apa karena kamu sayang? Enggak. Kasihan sama dia? Karena dia minta-minta terus? Terus atau mungkin biar dia diem aja gitu? Diem. Karena dia WhatsApp kamu terus gitu? Iya. Kamu kasih biar dia diem. Terus setelah kamu kasih apa responnya? Ya dia bilang dan kamu kok bilang harus enggak ada sih, terus minta lagi kan dari mana gue takut ketahuan. Sebenarnya apa yang kamu butuhkan dari dia? Nggak ada dibutuhkan sih dari dia. Kamu dapat transferan nggak? Enggak. Dibeliin pulsa? Enggak. Atau dibeliin skin apa gitu kalau buat main gitu? Nggak pernah. Tapi kamu secara sukarela kamu ngasih dada kamu ke dia gitu? Gratis dong. Dia bisa menikmati itu secara gratis. Kalau nanti dia minta ketemu sama kamu, dia nyamperin kamu sampai Jakarta gitu, dia dari Tangerang, dia nyamperin di Jakarta, ketemuan ini di mana, di Jantung atau di mana gitu. Iya, sekarang saya kabur dari dia. Kamu nggak mau ketemu gitu? Sebenarnya kamu ini pengen jadi orang yang seperti apa?
sebagai mahasiswa. Maksudnya gimana? Jadi saya pengen mencapai dan itu mencapai cita-citanya untuk membantu pengalaman. Kamu ingin menggunakan orang tua kamu dengan cara belajar terus. kamu ini Safa, kamu itu terkenal dengan anak yang baik. Ibu selama ibu di BK dari kelas 7 sampai sekarang, ibu belum pernah dengar kamu dengan kasus. Ibu belum pernah dengar kamu dipanggil guru karena kamu nggak kerjain tugas. Ibu belum pernah dengar kamu terlambat datang ke sekolah. Ibu belum pernah dengar kamu dipanggil guru gara-gara kamu nggak pakai dasi, nggak pakai gesper gitu. Ibu belum pernah tuh dengar kamu bermasalah sekecil apapun itu. Ibu belum pernah dengar. Malah di kelas 8 ketika ibu masuk, kamu kerjain tugas terus, ya kan? Ibu nanya sama guru lain pun, nggak ada masalah sama kamu. Jadi framing kamu itu gambar anak yang baik sebenarnya di sini. Di 2010 itu kamu gambar anak yang baik, anak yang nurut. Kadang juga kamu suka bantuin guru dengan cara, kan kelas 8F berisik ya. Kamu tuh suka marahin teman-teman kamu juga. Jangan berisik dong, itu ada guru. Itu ibu senang tuh. Guru lain pun juga senang karena ada murid yang kayak gitu yang bantuin gurunya gitu untuk menenangkan teman-teman. Jadi ibu belum pernah dengar sekecil apapun masalah dari kamu. Jadi ketika ibu tahu masalah ini, jujur ibu kaget. Orang tua kamu pun juga sama pasti kaget. Sekarang kamu sudah terlanjur punya masalah sama orang tua kamu karena si cowok ini, ya kan? Apa yang akan kamu lakukan untuk menembus kesalahan kamu? Ya, biasanya akan Bisa kamu nggak WhatsAppan sama dia? bisa. Kamu nggak balas WhatsApp dia misalnya, bisa? Bisa. Misalnya nih dia kamu udah blokir WhatsApp, terus dia nge-DM via Instagram, itu gimana kamu? Ya, saya HP-nya ya saya kasih orang tua, terus ada saya yang bantuin. Kamu yakin bisa ngelakuin itu? Bisa. Yakin? Ibu percaya sama Safa, tapi tetap ibu akan tetap panggil orang tua kamu. Ibu mau ngobrol secara lebih lanjut sama orang tua kamu, ya sayang ya? Ibu tetap mau dengar respon dari orang tua kamu seperti apa. Kamu harus berpikir positif. Kalau guru, wali kelas kamu, ibu sebagai guru BK, dan orang tua kamu ini cuma pengen kamu menjadi anak yang baik, itu kamu berada di jalan yang lurus. Karena selama ini kamu itu udah lurus sayang. Kamu tuh udah di jalan yang lurus, udah baik-baik aja gitu. Di PMR tuh kamu rajin, ibu lihat. Kamu ketika namanya lagi upacara itu kamu gercep gitu loh. Nolongin teman-teman kamu, kamu gercep. Ibu senang. Tanpa kamu sadari, guru-guru juga ngeliat kayak gitu. Jadi memang kamu tuh sudah dibingkai menjadi anak yang baik. Bisa kok kamu ke situ lagi, bisa. Kamu harus percaya penuh sama orang tua kamu. Taruh kepercayaan kamu itu kepada orang tua kamu. Ketika orang tua kamu bilang, udah tinggalin. Karena apa? Karena memang belum waktunya. Kamu punya pacar, itu belum waktunya. Nanti akan ada masanya sendiri. Ketika kamu kuliah atau kamu mungkin bekerja, itu akan ada masanya, nah, seperti itu. Saat ini kamu fokus saja belajar, tunjukkan. Kalau kan kamu bilang tadi mau membanggakan orang tua, harus mau jadi anak orang yang sukses gitu kan ya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar tadi kamu bilang. Oke, tunjukkan aja seperti itu.
tunjukkan kepada guru-guru kamu juga kamu memang anak yang baik dari awal kamu masuk sini sampai kamu nanti lulus di sini. Itu ya sayangnya. Safa bisa? Bisa. Ibu percaya sama Safa 100%. Ibu percaya penuh sama Safa. Ibu yakin Bu Cahaya pun juga akan percaya sama Safa. Perbaiki hubungan kamu dengan orang tua kamu, sayangnya. Saat ini udah nggak perlu lagi WhatsAppan sama dia, kan kamu udah blokir tadi ya. Udah, nanti kamu nggak usah buka blokirannya lagi. Kamu fokus aja belajar, kamu fokus berhubungan baik sama teman-teman kamu di kelas. Oke Safa ya. Safa anak yang hebat, Safa anak yang baik, Safa anak yang nurut. Enak ya? Iya. Sampai saat ini pun dan sampai nanti pun kamu akan seperti itu. Bisa? Bisa. Ibu tunggu nih janji-janji kamu nih ya nak ya. Ibu mau kamu tunjukin ke ibu. Ibu mau nanti kalau bisa kamu tunjukin ke ibu kalau ibu saya udah nggak berhubungan lagi sama dia, sama si Fatwa itu udah nggak berhubungan lagi. Misalnya? Oke Safa, tadi kita sudah berbicara ya mengenai permasalahan kamu begitu ya. Iya Bu. Kamu juga sudah menceritakan secara sukarela, secara terbuka kepada ibu. Terima kasih banyak kamu sudah mau menceritakan hal itu kepada ibu. Oke, ibu mau tanya bagaimana perasaan kamu setelah kita ngobrol tadi? Perasaan saya sih alhamdulillah udah berubah kembali dengan sempurna. Apa yang kamu rasakan? Rasakannya sih bahagia, terus bahagia aja sih. Oke, kamu senang ya nak ya? Iya. Oke, apakah setelah ini kamu bisa lebih berani dan lebih berhati-hati lagi? Bisa Oke, kepada siapa? kepada orang tuanya. Kepada dia? Iya. Oke, jadi dan kepada laki-laki lain juga ya nak ya? Iya. Jadi kamu harus lebih berani dan lebih hati-hati lagi kepada laki-laki yang lain juga, kepada dia pun juga sama begitu. Oke, jadi kita sesuai dengan apa yang sudah kamu inginkan gitu ya. Sebelumnya kamu bilang kalau misalnya kamu akan menjauhi dia, kamu tidak akan membalas WhatsApp atau merespon atau bahkan kamu blokir nomornya gitu ya. Ibu harap kamu bisa terus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu katakan. Tujuannya adalah untuk kamu yang lebih baik ya nak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Safa. Ibu makasih banyak sama kamu dan ibu tunggu perubahan-perubahan kamu selanjutnya. Iya. Ya, ibu tunggu lagi karya-karya kamu selanjutnya, prestasi-prestasi kamu. Karena di mata kami, guru kamu itu masih menjadi murid yang terbaik bagi kami. Oke? Terima kasih ya Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu mengajarnya Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang mau meluangkan waktunya sebentar untuk melihat saya mempresentasikan mengenai aksi nyata saya pada tugas modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Baik, budaya positif itu ada itu karena berdasarkan dari penerapan tahapan kerja. Nah, dari budaya positif ini akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini memang sudah ada di 210 gitu ya Bapak Ibu ya. 210. Iya. Seperti misalnya kita tadarus, tilawah, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu sebenarnya budaya-budaya positif yang memang sudah ada di 210. Nah, berdirinya saya di sini saya hanya menjelaskan sedikit mengenai
positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif yang sudah kita buat di 210 sebenarnya tujuannya sama. Kita berharap murid kita ini juga melakukan hal ini di rumahnya, gitu. Misalnya kayak tadarus, tilawah, atau membaca Alkitab, mereka juga lakukan di rumah ketika weekend. Makanya itu menjadi kebiasaan di sini. Yang akhirnya murid itu bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, karena dia mampu melakukan itu di rumah. Budaya positif ini ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, dan teori kontrol. Kebutuhan dasar manusia ini adalah setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 5 ini adalah kebutuhan dasar manusia yang memang sebenarnya harus terpenuhi agar apa? Agar perkembangan anak itu optimal. Lalu juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kesepakatan kelas. Mungkin beberapa guru sudah melakukan ini di kelasnya masing-masing ya, yang wali kelas gitu. Saya lihat juga beberapa memang sudah ada yang menempelkan keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya ini di dinding kelas. Gitu. Keyakinan adalah nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, seseorang, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini. Jadi keyakinan kelas ini memang tersirat atau tersurat. Maksudnya itu adalah kita omongin aja di depan kelas gitu ya, kita ingetin aja di depan kelas, atau mungkin guru-guru mapel juga melakukan itu sebelum mulai pelajaran, atau tersurat itu ditempel di dinding kelas. Lalu juga ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri si anak, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi apa-apa nilai-nilai kebajikan yang muncul dalam pada dirinya itu merupakan dari motivasi intrinsik, maksudnya kemauan dirinya sendiri, bukan karena orang lain atau mungkin bukan karena ditegur oleh gurunya, tapi dari kemauan atau karakter anak itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal ini juga kurang lebih sama dengan profil pelajar Pancasila. Lalu yang terakhir teori kontrol. Kita berusaha mengenali pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang. Maksudnya antara kita sama siswa kita gitu ya. Jadi tidak ada yang di atas ataupun tidak ada yang di bawah. Siswa tahu, siswa hormat kepada gurunya karena dia tahu ini adalah seorang guru, bukan karena dia lebih tua, bukan karena dia hormat, tapi memang oh ini guru saya dan saya memang harus menghormati dia. Oh ini murid saya, jadi saya memang harus menyayangi dia. Sama seperti saya menyayangi anak saya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, di posisi kontrol ini ada 5. Posisi kontrol ini kita sebagai guru ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh realnya gini Bapak Ibu. Siswa kita datang terlambat, masuk ke sekolah terlambat 15 menit. Oke, itu terlambat ya. Kok kamu terlambat? Ayo lari di lapangan 5 putaran. Nah, itu contoh realnya penghukum seperti itu. Jadi memang apa yang kita kasih hukuman sama apa yang dia lakukan itu tidak seimbang. Kita kasih hukuman fisik ke dia, ayo sikap resek gitu. Hal-hal seperti ini memang mungkin dulu ada, tapi untuk sekarang ketika kurikulum mereka memang sudah tidak ada lagi. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut dan menunjukkan kekecewaan mendalam. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman,
bersalah atau rendah diri. Kenapa kamu melakukan ini, nak? Itu kecewa banget sama kamu, nak. Nah, itu merasa bersalah seperti itu kurang lebih. Lalu teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman biasanya negatif ataupun positif. Positifnya yaitu berupaya membangun hubungan baik antara guru dengan murid dengan membuatkan alasan untuk murid. Negatifnya itu menjadi ketergantungan. Misalnya gini loh, dia hari ini terlambat, ayo dong besok kamu pasti bisa nggak terlambat. Ya demi ibu ya nak ya, please demi ibu ya kamu harus nggak terlambat ya. Gitu. Jadi memang, atau misalnya gini, udah kamu masuk kelas bilang aja dipanggil ibu, bilang aja bisa dari ruang BK, misalnya gitu. Jadi memang kita membuatkan alasan untuk murid. Murid kan bingung nih, alasannya apa nih saya terlambat ke dalam kelas nih gitu. Nah kita sebagai guru muncul lah sebagai sosok teman, udah bilang aja kamu bisa dipanggil ibu. Nah itu contoh teman seperti itu. Ada juga pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kalau posisi pemantau ini negatifnya itu kita jadi harus selalu mengawasi dia gitu. Jadi dia takut kalau kita ada doang. Kalau ada kita aja dia takut gitu. Ada di sini, masuk. Terus kalau misalnya gunanya lewat, biasa aja. Nah itu kan berarti kita, mungkin saya sebagai posisi pemantau bagi murid saya gitu. Sehingga ketika ada saya, otomatis murid saya akan hormat, akan patuh gitu. Nah kalau saya nggak ada, udah biar gitu. Nah itu posisi pemantau. Ada juga yang terakhir posisi manajer. Posisi manajer ini bisa merangkul semua, mencakup semua hukum, rasa bersalah, teman pemantau. Manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dia terlambat ke sekolah. Oke, kenapa kamu terlambat? Iya sih bangun kesiangan. Nah, kalau misalnya bangun kesiangan harusnya bagaimana? Jadi kita nanya ke dia, kita balik nanya. Oh iya, berarti saya harus pasang alarm ya bu ya? Ya seperti itu. Itu kan tahu jawabannya. Oke, mulai besok coba kamu terapkan itu di rumah ya nak ya. Nah seperti itu kurang lebih ya bapak ibu ya. Lalu ada juga ini cara penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Menstabilkan identitas murid, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini kok. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas murid gitu. Jadi ketika memang dia merasa sangat bersalah, sangat malu gitu. Nah kita hadir untuk menstabilkan itu. Kita bilang kalau bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak juga yang lain cuma mungkin yang lain nggak tahu kan. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Apakah ada cara yang lebih efektif dalam mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada juga yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menanyakan keyakinan apa yang dia punya dalam dirinya. Ini contoh kasusnya, saya ambil kasus anak saya sendiri di kelas 7E ya, apa? Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya. Jadi si anak ini pada pelajaran PPKN itu dia tugasnya tidak mengerjakan. Saya sebagai wali kelas dapat laporan dari Bu Eti sebagai guru mapelnya. Kalau misalnya Rafa ini tidak mengerjakan tugas sama sekali Bu. Oke, berarti saya harus memanggil Rafa. Saya panggil Rafa ini ke ruang BK. Nah, dari kalimat-kalimat saya ini ada yang mengandung dari segitiga restitusi ini. Akan saya tunjukkan pada kalimat saya dan kalimat serapannya kan. Oke, nah ini. Oh iya, kalau begitu apa alasan kamu tidak mengerjakan tugas PPKN? Validasi tindakan yang salah. Saya nanya kenapa kamu tidak mengerjakannya? Oke, dia akan memberikan alasan pasti kan. Tugasnya banyak banget bu. Oke, nah kita luruskan. Oke, luruskan ya nak. Maksud guru PPK itu agar kamu membaca materinya, kamu tulis selalu kamu hafal dalam tulisan kamu. Ada juga Rafa, ibu
paham bahwa hal seperti ini bukan cuma kamu yang melakukannya. Saya berusaha untuk menstabilkan identitas dia. Mungkin dia ada rasa menyesal, ada rasa kecewa di situ. Saya stabilkan identitasnya. Kalau misalnya bukan cuma dia memang yang tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau kamu terus tunda tugas kamu tidak akan selesai, malah tugasnya akan semakin banyak. Kamu ingat keyakinan kelas yang telah kita buat di awal semester? Saya menanyakan keyakinan dia bahwa kesepakatan kelas yang telah kita buat itu seperti apa. Nah, kenapa dia langgar seperti itu? Oke, nah akhirnya saya nanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan semua tugas? Dia katakan, ya baik Bu, saya akan kerjakan semua dan saya kumpulkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei seperti itu. Oke. Ya, jadi win-win solution ya. Jadi saya dapat jawaban dia dan itu dari dia sendiri solusinya. Dia berusaha, dia mau mengerjakan tugas dan mengumpulkan di tanggal 30 Mei sebelum ujian. Segitiga restitusinya yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, langkah awal ketika mempraktikkan segitiga restitusi, guru menstabilkan murid untuk tenang. Ketika melakukan kesalahan, ada kebutuhan murid yang memang mungkin tidak terpenuhi. Di si Rafa ini, mungkin namanya yang tidak terpenuhi itu di penguasaan. Jadi dia memang kebutuhan akan penguasaan dirinya dia itu memang kurang. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru melakukan validasi kesalahan yang dilakukan oleh murid untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Murid mulai bercerita apa yang terjadi, guru menjadi proaktif dan mengenali kebutuhan siswa itu sendiri. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru mengingatkan hal positif yang sudah menjadi keyakinan bersama dalam kelas. Salah satunya itu murid harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Guru menanyakan solusi dan memberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensitas dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah yang sudah dilakukan oleh murid. Dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menerapkan kasus pelanggaran murid merasa tidak terintimidasi. Karena guru menyelesaikan masalah dengan tenang dan nyaman, sehingga murid dalam menyadari kesalahannya tidak merasa disalahkan, merasa diakui. Kenapa merasa diakui? Karena tadi dia itu bisa memunculkan solusi. Jadi bukan kita, karena kan biasanya mungkin mereka tidak merasa diakui karena kita sudah punya solusi-solusi gitu. Mungkin yang memang tidak setuju, kadang mereka tidak setuju gitu. Dan dikatakan dengan baik serta dapat memperbaiki kesalahan di masa depan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Ya silakan Pak Angga. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon izin Bu Fitri, dalam penerapan segitiga restitusi tadi itu kita harus menstabilkan peserta. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menstabilkan peserta didik yang kondisinya saat itu sedang marah besar, kemudian kita sebagai pendidik itu sudah sering melihat kasus yang dialami oleh peserta didik tersebut. Nah, sedangkan kitanya sendiri kadang dalam kondisi tersebut itu belum stabil. Nah, menurut Bu Fitri, bagaimana cara untuk menenangkan hati sendiri terlebih dahulu sebelum menghadapi kasus tersebut, kemudian bagaimana cara mengembangkan agar peserta didik tersebut juga dapat kita tenangkan juga. Terima kasih Bu Fitri, Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih. Ini hanya sekedar ya tentu sangat keluhan Bu ya. Jadi di dalam kelas itu ada satu kelas ada beberapa anak
Itu seperti kayak suatu komplek berkumpul buat saya ya. Karena mereka ini selalu pasti ada masalah setiap kita ngajar. Nah beberapa kali saya mencoba untuk ya seperti yang ibu katakan bahwa sebenarnya ini sudah sering penanganan terhadap siswa ini sudah sering kita lakukan di 2010. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana agar karena anak tersebut itu yang punya masalah ini ya itu aja ya. Jadi mereka itu tidak hanya 1-2 orang, tapi mereka bisa lebih dari 3. Dan ketika di dalam kelas itu sepertinya kalau kita kelompokkan pembelajaran secara diferensial, diferensiasi, itu mereka tidak selesai tugas, kemudian mulai bercandanya. Menurut Bu Fitri yang sudah belajar tentang strategi dari institusi ini, apa tindakan yang harus kami lakukan sebagai guru ketika menghadapi mereka yang selalu masalahnya mereka timbulkan? Terus kemudian penanganannya secara efektif seperti apa? Karena ketika saya ceritakan ke wali kelas, ternyata wali kelasnya sendiri sudah pemahaman. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pak Angga dulu ya. Bagaimana kita menstabilkan diri kita dulu gitu ya, sampai. Jadi gini, ketika kita sudah datang ke sekolah, kita harus ingat filosofi KHD. Ingat Sosongkolodo, Ikmadio Mangurkanto, Tuturi Handayani. Bahwa kita sebagai guru itu memang didukung dan ditiru. Kita memberikan tauladan, kita memberikan contoh yang baik pada anak. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti anak itu akan mengikuti. Nah, jadi memang tugas kita sebagai guru memang kita harus menstabilkan diri kita dulu dengan diri kita sendiri gitu. Karena memang guru itu memang dianggap mampu gitu kan. Ketika sudah jadi guru berarti kan sudah mampu untuk menjadi teladan. Kalau ngomong itu memang kita harus jadi teladan. Jadi kita harus tenang dulu. Kalau misalnya si anak, iya kita udah tenang, oke anak nih. Gimana dia anak tenang? Mungkin ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Mungkin misalnya dia belum makan, gitu, lapar, jadi dia lapar, misalnya gitu ya. Terus mungkin punya masalah di rumahnya, bawa sampai sekolah, punya masalah sama orang tuanya, atau mungkin punya masalah sama pacarnya, seperti itu. Kita berusaha untuk terus dalam posisi yang flat, tenang, harus selalu tenang. Kalau misalnya dirasa kita, aduh, puncak nih emosi gue nih, panggil orang lain untuk bantuin kita. Karena kalau misalnya kita sendiri yang kita maksa, akhirnya kita berantem sama kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tenang, kita tenangkan juga murid. Sampai dia posisi tenang baru kita ajak bicara. Karena kalau misalnya dalam posisi marah pasti di otaknya itu pasti kesel apa ngerusakin aja apa aja, udah emosi aja gitu. Kalau otak gimana seperti rusak, merugikan gitu. Kita bawa dia juga dalam posisi tenang juga. Itu tugas kita memang seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tenang, anak sudah tenang, baru kita masuk ke permasalahannya, kita selesaikan secara sama-sama. Kalau misalnya hari itu nggak bisa juga, besok nggak apa-apa. Besok dia sudah lupa sama masalahnya, maksudnya dia udah lupa sama emosinya. Jadi kita ada bicara besok apa yang bikin kamu marah gitu. Kenapa? Kamu takut kecewain ibu kamu? Kamu takut kecewain ayah kamu atau apa? Kalau kamu ngomong, bapak nggak akan tahu. Saya nggak akan tahu. Kamu harus ngomong biar saya tahu. Kamu harus terbuka sama saya biar saya tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi sama kamu. Nah begitu, Ade. Semoga menjawab. Kayak kedua untuk pertanyaan dari Bu Linda. Kalau misalnya memang, jadi gini Bu Linda, kita kan juga mungkin sudah pernah dengar ya tentang gunung es. Ya, apa emosi gunung es ini? Apa yang timbul di atas itu sebenarnya dari luka yang di bawah nih. Mungkin ada yang disembunyikan sebenarnya. Nah, kita nggak tahu apa. Jadi memang pentingnya, makanya saya juga sering ngomong ini ke orang tua gitu. Penting banget kita tahu perkembangan anak di rumah. Penting banget juga orang tua tahu perkembangan anak di sekolah. Biar sinkron. Apa yang anak tunjukkan di sekolah harus sama dengan apa yang ditunjukkan di rumah. Gitu. Jadi juga sebaliknya.
Kalau misalnya sampai berbeda, berarti ada yang salah. Ada yang kurang, entah kurang di sekolah atau kurang di rumah. Seperti itu. Jadi tugas kita adalah kita kalau misalnya mau wali kelas sudah kewalahan, minta bantuan aja, nggak apa-apa, Bu Linda kumpul PK-nya, itu Bu Linda, nggak masalah. Gitu. Jadi memang kalau misalnya kita dirasa kita memang, karena walaupun kita sebagai guru nggak harus semua kita tahu gitu ya, nggak harus semua kita bisa, nggak juga. Gitu. Kadang orang lain mungkin lebih bisa dari kita, lebih paham atau mungkin lebih tenang seperti itu ya. Gitu. Kalau misalnya ada nih atau guru lain minta tolong sama guru lain juga nggak masalah. Gitu Bu Linda. Jadi memang jadi kita bisa lebih dalam lagi gali sebenarnya kenapa dia seperti itu. Kenapa mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Jadi rasa senangnya kan, rasa diterimanya sampai mereka dia caper seperti itu kan lebih seperti ya caper ya anak-anak biasanya melakukan itu gitu. Karena memang dia pengen diperhatikan sama gurunya di kelas. Dia pengen diperhatikan sama teman-teman di kelas sebagai ini si yang kerong nih. Karena kan kadang butuh seperti itu. Jadi memang nggak apa-apa, tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan guru lain. Atau mungkin kalau misalnya lebih dalam lagi kita panggil lagi orang tuanya begitu Bu Linda, apa. Jadi kita tahu apa masalahnya. Kalau memang harus dipisah aja nih duduknya nih, mungkin mereka terlalu lama nyatu atau mungkin wali kelas ini diputar aja bangkunya gitu. Setiap minggu kan, per 2 minggu sekali gitu. Jadi biar anak membaur sama teman-temannya, jadi nggak ikut aja temannya. Gitu. Seperti itu Bu Linda, semoga terjawab. Baik, ada lagi yang mau tanyakan Bapak Ibu? Oh boleh Bu Nani, silakan. Terima kasih atas kesempatannya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, yang seperti kita ketahui kan di SMP 210 itu ada beberapa disiplin positif yang sudah kita laksanakan ya. Salah satunya tilawah sehari-hari. Nah, yang saya perhatikan, jadi kalau di beberapa kelas yang saya pernah masuk, ada beberapa kelas yang tidak terlalu antusias dalam kegiatan tilawah tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan adalah menurut Bu Fitri, apa posisi apa yang harus kita jadikan gitu? Kan tadi ada posisi kontrol posisi, ya, posisi kontrol. Nah, apakah kita sebagai pendidik itu harus menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah teman dan sebagainya, supaya pembiasaan itu memang terlahir dari hati nurani mereka. Oh, tilawah itu emang kewajiban saya, atau disiplin positif yang lainnya, seperti itu. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ya, kalau dari pertanyaan Bu Nani gitu, dia kebiasaan itu juga apa ya, ada sendiri dalam diri mereka gitu ya. Kalau menurut saya posisi yang pas ya posisi manajer Bu Nani gitu ya. Pertama ini dulu tadi Bu Nani, kita memberikan teladan juga. Kita kan sebagai guru yang pertama misalnya Bu Nani, kita masuk ke kelas, kita juga buka Quran gitu. Kita contohkan ke murid juga gitu. Jadi biar anak-anak juga ngikutin. Sebenarnya gini, saya juga pernah nanya gitu ke anaknya, kenapa mereka memang tidak antusias gitu, karena kan sekarang ngajinya gini ya, jadi ini apa namanya, si tilawahnya ngaji dulu, baru anak ikutin gitu ya. Emang itu memakan waktu dan dia lama dia nyari anak ya, jadi nggak ngaji terus gitu. Tapi hal ini muncul karena memang anak-anak kita banyak yang belum bisa mengaji itu. Dan ketika ini pernah juga benar kita tilawah sebelum ini ya, sebelum tahun ini, waktu dulu kita tilawah anak ngaji, jadi kita ngaji dan anak-anak ngaji gitu semua. Nah itu banyak juga yang nggak bisa, karena memang anak belum bisa mengaji Al-Quran gitu. Mereka baru ikut, makanya akhirnya hadirlah model seperti ini gitu ya. Memang memakan waktu dan agak bosan sebenarnya gitu, karena tadi ngaji dulu mereka ikutin, baru ada sari tilawahnya begitu kan ya. Jadi memang ada diam dulu ya, ada beda. Tapi memang posisi yang paling pas itu posisi manajer. Kita sebagai guru juga sumber imam kaso mau imadil mau kaso
ya, gitu. Kita ngasih tahu anak, memberikan informasi kepada anak itu memang tidak boleh telat, gitu. Karena memang anak itu harus selalu diingatkan, gitu. Tidak ditegur tapi diingatkan. Kalau misalnya setiap tindakan yang sekolah lakukan itu pasti ada tujuannya, nah. Pasti ada dampaknya buat kamu. Nah, kita kasih tahu dampaknya apa. Mungkin mereka nggak tahu, mereka tahunya itu wasting time lama sih, misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kasih tahu dampak positifnya itu seperti apa, mungkin mereka akan, oh seperti ini, berarti gue harus kayak gini nih. Itu gunanya ya. Semoga menjawab. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh? Terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi presentasi yang untuk hari ini. Pertanyaan saya tadi, saya tertarik dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Pertanyaannya, bagaimana ya cara kita memposisikan diri kita sebagai guru di SMP, anak-anaknya kan berpindah dari SD ke SMP. Misalnya kita mau memberikan penghukuman, tapi kan kalau tadi penjelasannya penghukumannya itu secara verbal dan fisik. Sedangkan zaman sekarang ini anak-anak kalau misalnya pakai fisik udah pasti nggak boleh, pakai verbal pun kita harus berhati-hati. Bahkan kadang sudah berhati-hati pun anak-anak menerimanya itu beda. Jadi bagaimana ya mungkin kita sebagai guru supaya bisa memberikan mungkin hukuman tapi dengan lebih bijak dan bisa diterima untuk anak-anak di SMP saat ini. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Fitria. Pertanyaan yang bersama dengan Ibu Mulia. Saya jelas sedikit ya Bu Fitria. Saya kan memang basicnya itu mengajar guru SMA. Nah, saya kan sedang beradaptasi nih Bu, mengajar anak siswi-siswi atau siswa SMP. Nah, perpindahan antara kelas ini juga menimbulkan banyak pertanyaan dan juga pembelajaran untuk saya. Ternyata ketika saya menghadapi anak SMA dan anak SMP itu sangat berbeda tentunya. Ketika saya bertemu dengan anak SMA itu kalau saya tegur sekali itu langsung diem mereka. Bahkan saya komen dulu kayak diem, itu berdiem. Ketika saya masuk kelas nih, masuk kelas SMP ini, anak tuh berisik pasti, apalagi kelas 7. Mereka itu kelasnya antara dari anak-anak menuju remaja. Itu berisiknya luar biasa. Saya harus kontrol kelas, bagaimana manajemen kelas dan juga manajemen diri saya sebagai guru atau fasilitator. Pertanyaan saya, itu kan ada posisi kontrol teman Bu. Nah, saya pernah memposisikan sebagai teman untuk anak-anak SMP. Ketika saya santai ngomong layaknya teman, itu mereka malah mengagresi, aku malah mereka ya elah, doang gitu loh Bu. Nah, ketika saya mau menghukum, juga saya kan masih bingung ya, ini gimana anak SMP, bagaimana menghukum anak SMP agar nggak terlalu keras, tapi juga mereka menimbulkan rasa jerah gitu. Jadi kayak, oh ini guru tidak galak, tapi mereka segan kalau ketemu saya terus. Terima kasih. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya jawab pertanyaan Bu Alia ya. Hukum tadi ya, Bu Alia. Oke. Semenjak kurikulum Merdeka ini, Bu Alia memang sudah ibaratnya sudah dari atasnya gitu. Kita memang sudah dihapus lagi. Hukum ini memang sudah tidak boleh ada di sekolah gitu ya. Kecuali memang guru olahraga. Misalnya gini, kita terlambat masuk ke mata pelajaran olahraga, kita suruh lari, itu masih nyambung. Karena kan memang pelajaran olahraga, kan? Tapi kalau untuk guru lain nggak ada nyambung-nyambungnya gitu. Nah, untuk posisi penghukum ini, untuk sekarang ini yang sudah diminta oleh dinas dan memang sebenarnya ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, literasi Bu. Gitu, jadi memang anak itu kita minta untuk literasi. Misalnya nih yang sudah dilakukan di sini ya, kita suruh anak baca buku, mereka rangkum bukunya, gitu. Jadi memang budaya literasi memang dikuatkan lagi, begitu Bu Alia, gitu ya. Jadi ya udah mana lagi menghukum fisik sudah nggak ada, tapi lebih ke seperti itu. Mereka membaca buku, mereka kasih tahu kita apa makna atau apa pelajaran yang bisa diambil dari buku ini atau apa. Kita berikan pertanyaan dari buku itu, seperti itu. Atau juga bisa kita suruh anak itu nulis. Jadi setelah mereka baca, mereka tulis
di buku literasi mereka, rangkuman dari buku itu seperti itu. Ya, semoga menjawab ya Bu Ania ya. Oke, Bu Febri. Ya baik Bu Febri. Kalau misalnya, nah ini dia, makanya tadi posisi teman ini ada positif ada negatifnya, gitu ya. Kalau misalnya positifnya, yaitu kita jadi hubungan baik sama teman nih, sama anak murid kita kayak teman. Tapi kalau negatifnya ya kayak gitu, jadi anak pergantungan, merasa terus kita bela, merasa kita lindungi, gitu. Terus jual nama kita, jadi sih gitu kan? Jual nama kita, Bu ini Bu Febri, saya bisa panggil Bu Febri, saya bisa ketemu Bu Febri, gitu. Nah kalau misalnya di posisi penghukum, kalau misalnya positifnya untuk dulu sih memang kita ada efek jerak. Tapi kalau misalnya sekarang lebih banyak negatifnya. Kalau dari kacamata hukum merdeka, memang banyak negatifnya dibanding positifnya untuk posisi penghukum ini. Kalau menurut saya, kalau untuk anak SMP ini, memang yang paling pas itu ya tadi posisi manajer itu Bu. Memang sih agak lelah kita, karena kita akan banyak bicara sama anak, banyak ngobrol sama anak, gitu. Memakan waktu. Tapi dia itu tadi memang tugas kita seperti itu ya. Kita memang ketika kita ngobrol sama anak, biar apa ya? Biar nyampe tujuan kita ke anak itu, kita harus benar-benar sesuai waktu gitu loh. Dan kita nggak lagi ngapa-ngapain, jadi kita nggak sambil-sambilan, misalnya sambil dia tugas, sambil ngobrol, jangan gitu. Tapi kita fokus ke anak aja, kita ngobrol, kita gali kenapa mereka melakukan itu, kenapa, hal apa, landasannya apa, kenapa kamu melakukan itu, siapa yang nyuruh, atau mungkin ada motivasi apa dari dalam atau dari luar, gitu. Seperti itu Bu Febri. Jadi memang kita harus khusus lah, ada waktu khusus untuk ngobrol sama dia, kita gali lebih dalam kenapa mereka melakukan itu, dan memang itu memakan waktu yang lebih lama dari hukuman tadi. Kalau hukum cepat ya, udah kamu bersihin WC, udah selesai. Tapi kalau misalnya kita posisi manajer gak seperti itu, memang lebih lama tapi semoga lebih nyampe kan, seperti itu. Yang itu Bu Febri. Ya sama-sama. Baik, kesimpulannya yaitu seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sesungguhnya berdasarkan filosofi pemikiran Kahani, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan kerja. Upaya positif dari budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.